Bapa, kami mau melanjutkan ibadah penyembahan kami dengan memberikan hati, telinga, dan keberadaan kami seluruhnya untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami, yang menyampaikan Tuhan pakai, yang mendengarkan di tempat ini dan di rumah masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya kami betul-betul memiliki hati dan telinga sebagai seorang murid yang belajar kebenaran firman, menyimak dan sungguh-sungguh memperhatikannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian daripada Alkitab yang akan menjadi dasar daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai kepada yang ke-9. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama sampai yang ke-9. Pada bagian ini dikatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah memberi sebagai satu hak istimewa. Nah, mengkhotbahkan tema tentang persembahan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan uang, hal-hal yang berkaitan dengan harta, seringkali menjadi satu perkara yang sensitif di dalam gereja. Kenapa demikian? Oleh karena bisa menimbulkan berbagai macam respon, berbagai macam tanggapan daripada jemaat. Nah, seandainya di dalam gereja ada satu survei mengenai topik khotbah yang favorit, bisa jadi tema persembahan ini tidak termasuk topik yang favorit yang jemaat sukai, begitu ya, untuk dikhotbahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip penyampaian firman Tuhan melalui mimbar ini, prinsip bahwa mimbar adalah tempat Tuhan menyapa, mengkomunikasikan kebenaran, maka prinsipnya itu adalah bahwa karena masalah persembahan, karena masalah uang, masalah harta itu tidak pernah absen di dalam Alkitab. Bahkan kalau kita baca dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru, di sana firman Tuhan banyak sekali berbicara mengenai masalah uang dan lain sebagainya, masalah persembahan. Nah, itulah sebabnya maka prinsipnya adalah di mana firman Tuhan berbicara, di mana firman Tuhan menunjukkan kebenaran,
maka itu adalah kebenaran yang harus disampaikan. Walaupun itu tidak favorit di tengah-tengah jemaat, tapi harus dikhotbahkan, harus dikomunikasikan kepada umat tebusan Tuhan. Supaya kita semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi satu tuntutan Allah di dalam kehidupan orang yang sudah ditebus olehnya. Ya, itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keteladanan yang sangat-sangat baik dari gereja Makedonia ini berkaitan dengan persembahan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan tadi dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang ke-9 tadi, maka di sana kita melihat bahwa Paulus mengajukan, Paulus mengemukakan gereja Makedonia ini untuk di tengah-tengah gereja Korintus. Pada saat dia menulis surat kepada gereja Korintus, Paulus mengajukan contoh teladan tentang gereja Makedonia yang terlibat di dalam persembahan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Nah, pertanyaannya, kenapa pada waktu itu ada satu kegiatan pengumpulan dana, yang mana dana yang terkumpul itu disalurkan, diberikan kepada jemaat di Yerusalem. Ada apa? Kenapa Yerusalem menjadi satu fokus penerima dana-dana dari bangsa non-Yahudi? Nah, di sini kita akan melihat, Bapak Ibu, ada 3 penyebab yang menjadi latar belakang daripada persembahan kasih untuk jemaat di Yerusalem tersebut. Nah, yang pertama, secara umum kita melihat bahwa kehidupan jemaat di Yerusalem itu ada pada level yang miskin. Kenapa mereka berada pada level yang demikian? Nah, kita tahu bahwa pada waktu itu Israel berada di bawah daripada penjajahan kerajaan Romawi. Dan di mana ada penjajahan, di sana tentu ada semacam eksploitasi. Di mana ada penjajahan, di sana ada teks atau pajak yang tinggi yang dituntut daripada orang-orang yang dijajah tersebut. Sehingga hal yang demikian ini menyebabkan satu kondisi umum kehidupan bahwa orang-orang yang dijajah pada umumnya itu adalah berada pada level yang miskin adanya. Lalu yang kedua, di tengah-tengah jemaat daripada Yerusalem itu, mereka mengalami penganiayaan yang besar sekali. Ada satu permusuhan, ada satu hostilitas yang terjadi oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kesulitan di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, karena mereka menyerahkan hidup mereka. Nah, kita baca misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat pertama yang B bagian ayat pertama bagian B itu di sana disebutkan mengenai penganiayaan besar yang melanda jemaat Yerusalem. Lalu yang ketiga, ada satu peristiwa yaitu bencana kelaparan yang juga menghimpit akan kehidupan daripada orang-orang dan juga tentunya jemaat di Yerusalem tersebut. Nah, kondisi yang demikian ini, triple latar belakang ini, ada yang menggambarkan kondisi yang sedemikian ini seperti apa? Seperti orang yang sudah jatuh, ketimba tangga, lalu digigit anjing gila lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi latar belakang bahwa Paulus di dalam menjalankan misi penginjilannya, dia pergi kemana-mana, dia pergi ke daerah Eropa, dia pergi ke tempat yang jauh, ke tempat orang-orang non-Yahudi, dan di dalam dia membangun gereja, dia mendirikan jemaat, maka dia juga mendorong, dia menggerakkan jemaat-jemaat non-Yahudi itu untuk berbagian di dalam memberikan persembahan kasih kepada jemaat di Yerusalem tersebut. Nah, apa yang menjadi satu tujuan daripada Paulus pada saat mengumpulkan dana dari orang non-Yahudi tersebut? Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan daripada orang yang non-Yahudi itu menjadi satu bukti
kepedulian nyata dari bangsa non-Yahudi, yang mana pada saat persembahan itu diberikan kepada gereja di Yerusalem yang adalah orang Yahudi, maka itu menandakan ada satu sifat kepedulian yang menyatakan kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus, gitu ya. Bahwa maaf ya, bahwa orang non-Yahudi itu, bahwa orang-orang yang selama ini dianggap kafir tersebut, ternyata mereka adalah satu keluarga daripada kerajaan Allah. Mereka bukan lagi orang asing, mereka bukan lagi orang yang di luar daripada keselamatan Tuhan. Nah, di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-6, di sana jelas sekali disebutkan bahwa orang Yahudi juga mendapat bagian di dalam keselamatan Allah. Sehingga dengan demikian orang Yahudi mendapat anugerah keselamatan, orang non-Yahudi juga mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan pada waktu ada satu kekurangan, pada waktu ada kesulitan dihadapi oleh orang non-Yahudi, oleh orang Yahudi, dan orang non-Yahudi membantu di dalam persembahan, maka di sana ada satu bentuk kepedulian yang sangat-sangat memberikan kepada kita petunjuk tentang bahwa tubuh Kristus, bahwa gereja Tuhan adalah satu adanya, sehingga ada kepedulian yang nyata. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, secara lebih spesifik lagi, persembahan kasih ini adalah satu bentuk apa? Perealisasian daripada kesepakatan pemimpin gereja Yerusalem dengan Paulus dalam hal memperhatikan orang miskin. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 7 sampai yang ke-10, di sana kita tahu sekali bahwa ada satu kesepakatan yang terjadi antara pemimpin gereja yang ada di Yerusalem. Pemimpin gereja yang ada di Yerusalem itu siapa? Yaitu para rasul, dalam hal ini Rasul Yohanes, Rasul Petrus, dan juga akan saudara Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Nah, mereka memberikan satu ketegasan di dalam masalah pelayanan, gitu ya, bahwa mereka bertiga, Yakobus, Yohanes, dan juga Petrus, akan memfokuskan pelayanan kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan Paulus dan juga rekan-rekan yang lain, mereka memfokuskan diri kepada pelayanan untuk orang yang non-Yahudi adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kesepakatan itu ada satu hal yang disebutkan, yaitu pemimpin gereja Yerusalem meminta supaya Paulus ya memperhatikan akan orang miskin yang ada di Yerusalem. Nah, inilah yang menjadi satu faktor yang menyebabkan terjadinya penggalangan dana yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi yang dipersembahkan kepada gereja di Yerusalem tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai satu keteladanan gereja Makedonia, maka sebelum lebih lanjut di dalam kita mengeksplorasi keteladanan mereka, ada baiknya kita mengetahui hal yang umum ya, informasi umum mengenai gereja Makedonia ini. Nah, kita tahu bahwa gereja Makedonia ini adalah, atau Makedonia sebagai satu provinsi daripada yang ada di wilayah jajahan Romawi. Nah, secara geografis, Makedonia sebagai satu provinsi pada waktu itu, letaknya sekarang ini adalah ada di wilayah utara dari negara Yunani modern sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa traveling ke sana, ke Yunani, kemudian ke daerah utara. Nah, disitulah gereja yang disebut sebagai provinsi Makedonia pada waktu itu. Kemudian kalau di dalam Alkitab menggunakan istilah gereja Makedonia, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah satu sebutan untuk gereja yang ada di Tesalonika,
yang ada di Filipi, dan juga yang ada di Berea. Jadi gereja Makedonia itu meliputi apa? Meliputi Tesalonika, meliputi Filipi, dan juga meliputi Berea. Nah, kalau Korintus itu ada di provinsi Akhaya. Kalau Galatia ada di provinsi Galatia. Nah, menjadi satu hal yang menarik ya, kenapa Paulus membicarakan, mengetengahkan masalah gereja Makedonia di tengah-tengah pada waktu dia menulis surat kepada jemaat di Korintus ini. Bukankah 2 Korintus ditujukan kepada jemaat di Korintus? Kenapa dia berbicara mengenai gereja Makedonia? Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuannya sangat jelas sekali, yaitu untuk mendorong kembali jemaat Korintus agar mereka menyelesaikan persembahan kasih yang sudah dimulai, namun sempat tertunda. Persembahan kasih yang setengah jalan yang ada di gereja Korintus. Nah, disitulah Paulus mengetengahkan, ya, mengajukan pengalaman gereja Makedonia berkaitan dengan kegiatan mereka di dalam memberikan persembahan kasih. Nah, sekarang kita akan melihat satu keteladanan yang demikian luar biasa dari gereja Makedonia di dalam hal memberi. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak lain dan tidak bukan bahwa gereja Makedonia ini menunjukkan satu keteladanan yang dalam hal ini keteladanannya secara spesifik adalah mereka kaya di dalam kemurahan. Kaya di dalam kemurahan. Kita perhatikan ayat yang kedua, di mana Paulus menuliskan, sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus sudah memberikan kepada kita satu penjelasan bahwa gereja Makedonia ini bagaimana keadaannya. Nah, kita lihat bahwa keadaan yang digambarkan oleh Paulus ini seharusnya membuat mereka itu lebih masuk akal untuk tidak terlibat di dalam kegiatan pengumpulan dana. Tidak melibatkan diri di dalam pelayanan kasih. Mereka bukan gereja yang makmur, mereka bukan gereja yang kecukupan, mereka bukan gereja yang berkelimpahan. Dan karena itu mereka lebih masuk akal untuk menjauhkan diri, begitu ya, tidak terlibat di dalam pelayanan kasih tersebut. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terbalik, yang sebaliknya yang terjadi. Nah, kita memperhatikan lebih jauh lagi, Paulus mengatakan mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Nah, penderitaan di sini Yunaninya itu adalah, kata yang dipakai itu adalah tripsis, yang dalam bahasa Inggris itu bisa disebut sebagai affliction, gitu ya, satu tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara literal tripsis ini digunakan untuk apa? Menggambarkan tentang tekanan yang kuat, tekanan yang berat sekali, seperti ketika orang melakukan pemerasan buah anggur. Jadi kalau kita lihat penggunaan atau pemahaman literal daripada kata tripsis ini, maka kalau itu diterapkan di dalam penderitaan yang dihadapi oleh orang Makedonia, maka kita bisa sedikit memahami, begitu ya, bagaimana mereka menghadapi satu kondisi yang begitu kuat, yang begitu berat tatkala mereka berhadapan dengan masalah penderitaan, penganiayaan yang ada di dalam kehidupan mereka. Lalu Paulus juga mengatakan apa? Paulus juga mengatakan bahwa mereka sangat miskin adanya. Dan kata Yunani yang dipakai itu adalah tokia, Bapak Ibu Saudara sekalian, poverty. Nah, ini menyatakan satu kemiskinan yang sangat parah sekali, di mana keparahannya itu adalah sampai kepada satu titik, hampir tidak ada apa-apa lagi untuk survive adanya. Jadi bisa kita coba bayangkan kalau gambarannya seperti ini, begitu ya, yang sangat parah sekali sampai kepada satu keadaan
hampir tidak punya apa-apa untuk survive. Inilah yang terjadi di gereja Makedonia. Kenapa kita tahu kondisi seperti demikian? Nah, ada hubungannya antara satu kata tokea ini dengan kata tokos, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata tokos di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru itu dipakai untuk menyebutkan tentang orang miskin. Ya, tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 21. Lalu juga dipakai untuk menggambarkan janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser kepada Tuhan. Persembahan 2 peser, nilainya 2 peser itu adalah nafkah hidupnya. Dan bagaimana orang hidup dengan nafkah 2 peser pada zaman itu. Nah, ini adalah satu gambaran yang menyatakan keparahan kemiskinan yang sangat-sangat melarat sekali. Lalu juga dipakai untuk menyatakan apa? Pengemis Lazarus. Disebut sebagai tokos juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal 16 ayat 20. Kita tahu bahwa Lazarus pada saat berhadapan dengan orang kaya itu. Dia makan dari mana? Makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Nah, kalau ada orang yang untuk survive saja, untuk bisa mengurangi rasa lapar, harus menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Betapa sengsara dan susahnya kondisi kemiskinan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sikon yang demikian ini, maka sangat mudah dimaklumi. Sangat bisa dimaklumi. Sangat masuk akal sekali. Kalau jemaat Makedonia ini tidak ambil bagian dalam pengumpulan dana untuk gereja Yerusalem. Bahkan ya, beberapa tafsiran yang saya baca itu mengatakan sebenarnya Paulus itu sudah mengeksepsikan mereka, sudah mengecualikan mereka, sudah tidak memasukkan gereja Makedonia ini ke dalam daftar gereja-gereja yang perlu membantu di dalam persembahan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Karena Paulus paham sikon mereka. Paulus mengerti pengalaman hidup mereka yang begitu susah. Tetapi Bapak Ibu, yang mengagumkan itu adalah bahwa jemaat Makedonia ini tidak menjadikan sikon mereka sebagai satu excuse, sebagai satu alasan ya untuk menarik diri dari tidak terlibat di dalam persembahan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Kita baca di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Paulus mengatakan demikian. Aku bersaksi bahwa mereka, gereja Makedonia, telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Kemudian pada ayat yang kelima, Paulus juga menuliskan seperti ini. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang sangat-sangat penting yang perlu kita garis bawahi, yang sudah saya kasih warna merah tersebut. 2 kata ini luar biasa sekali tentang gereja Makedonia, yaitu mereka di dalam kemurahan hati mereka, di tengah-tengah kondisi keterpurukan mereka, bisa memberikan dengan satu pemberian yang melampaui kemampuan mereka. Bisa memberikan di dalam satu kuantitas yang lebih banyak daripada yang diharapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah pada saat seseorang berada di dalam kondisi penderitaan, di dalam kondisi yang sangat susah sekali, di dalam kemiskinan yang begitu parah, bukankah sangat-sangat bisa dimaklumi kalau orang tersebut membantu dirinya sendiri, kalau orang tersebut mempertahankan survivalnya sendiri, ya, bukankah sesuatu hal yang sangat kita bisa terima kalau mereka bahwa seperti tadi yang dikatakan bahwa Paulus juga mengeksepsikan mereka, tetapi justru disitulah ada hal yang sangat indah. Maka inilah yang menjadi satu keteladanan bahwa gereja Makedonia di dalam kondisi yang sedemikian
sedemikian susah, sedemikian miskin, sedemikian menderita, tapi bisa mempunyai satu sikap hati memberi yang ditandai dengan dua kata ini, melampaui dan juga lebih banyak adanya. Nah, saat kita memperhatikan dua kata ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mau memberikan kepada kita satu ajaran, satu lesson yang seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini kita boleh melihat bahwa gereja Makedonia adalah gereja yang tidak membiarkan kemiskinan itu menimbulkan dampak yang negatif terhadap sikap kemurahan hati mereka. Ya, gereja Makedonia tidak membiarkan kemiskinan itu mendikte akan kasih mereka kepada Allah dan juga kepada sesama orang percaya. Kemiskinan, kekurangan memang bisa membatasi kuantitas jumlah pemberian mereka, tetapi tidak pernah bisa membatasi, tidak bisa mendinginkan akan kualitas kasih mereka kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat-sangat indah sekali, sangat-sangat amazing sekali, sangat-sangat luar biasa sekali tentang gereja di Makedonia. Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya bertanya-tanya, saya berefleksi begitu ya, kenapa gereja Makedonia ini bisa mempunyai satu kemurahan hati yang sebegitu luar biasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang yang di dalam penderitaan berat masih bisa menunjukkan solidaritasnya kepada jemaat di Yerusalem, masih bisa mempunyai satu kepekaan untuk boleh ambil bagian di dalam meringankan penderitaan orang lain, padahal mereka sendiri dalam kondisi yang menderita, padahal mereka sendiri ya dalam kondisi yang juga membutuhkan akan bantuan finansial, tapi punya satu hati untuk jemaat lain, hati untuk jemaat yang adalah orang Yahudi, hati untuk jemaat yang jauh di sana, yang mungkin tidak pernah dikunjungi, tidak pernah diketahui siapa mereka, tidak pernah mereka punya gambaran seperti apa dan bagaimana jemaat di Yerusalem tersebut. Bapak Ibu, disinilah kita boleh terus belajar akan hal yang begitu indah di dalam masalah memberikan persembahan. Ya, apa yang menyebabkan, apa yang menjadi satu dorongan sehingga jemaat di Makedonia ini mempunyai kemurahan hati yang begitu mengagumkan. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang bahwa kita harus berbuat baik, bahwa kita harus menunjukkan satu sifat filantropis, kedermawaan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau saya melihat bahwa gereja di Makedonia ini pada saat mereka memberikan persembahan kasih bagi jemaat di Yerusalem, saya melihat bahwa mereka tidak semata-mata didorong oleh satu dorongan filantropis secara manusiawi belaka. Bukan karena kedermawaan sifat manusiawi yang menyebabkan mereka terlibat di dalam mendukung akan pekerjaan atau pelayanan kepada orang kudus di Yerusalem. Kalau begitu apa penyebabnya? Apa faktornya? Nah, disinilah kita perlu terus belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hal yang sangat nyata, Paulus mengatakan di ayat yang pertama. Apa yang Paulus katakan? Mari kita lihat bersama. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus membicarakan jemaat Makedonia dan di awal pembicaraannya dia menuliskan, dia memberitahukan kepada jemaat Korintus bahwa jemaat Makedonia ini menerima kasih karunia. Nah, saya yakin sekali bahwa jemaat Korintus, jemaat Galatia, jemaat-jemaat di tempat yang lain di Antioquia, semuanya
menerima anugerah Tuhan. Semuanya menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Semuanya menerima kebaikan daripada Tuhan yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, respon daripada jemaat Makedonia ini sedemikian hebatnya Bapak Ibu. Inilah yang menyebabkan kita harus terus-menerus berefleksi tentang pemahaman kita akan anugerah Tuhan. Pada saat jemaat di Makedonia ini menerima anugerah Tuhan, dia menerima, mereka menerima, bukan cuma menerima begitu saja. Saya yakin sekali pada saat jemaat Makedonia memahami akan anugerah Tuhan yang diwartakan oleh Paulus, bahwa Yesus Kristus seperti yang dikatakan pada ayat yang 9, di dalam kekayaannya sudah menjadi miskin karena kita. Di dalam keagungan kemuliaannya sudah menjadi hina karena kita. Di dalam segala kebesarannya sudah menjadi orang yang sangat-sangat menderita oleh karena menyelamatkan kita. Itu adalah satu gambaran yang betul-betul menggerakkan hati mereka. Yang betul-betul tertanam di dalam pikiran mereka. Sehingga kebenaran ini betul-betul mereka pahami, mereka resapi, mereka hayati, dan pemahaman akan anugerah Tuhan yang sampai kepada titik penghayatan, peresapan, itu adalah satu pemahaman yang bisa menggerakkan hati, yang bisa mendorong seseorang melakukan hal yang luar biasa bagi Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa yang Paulus katakan, mari kita lihat bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang 10. Apa yang Paulus katakan pada bagian ini? Tetapi karena kasih karunia Allah adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukankah kita bisa melihat hal yang sama? Pada saat Paulus menghayati anugerah Tuhan itu, bukan cuma menerima begitu saja tapi menghayati sedemikian rupa bahwa anugerah itulah yang menyebabkan dia menjadi rasul, bahwa anugerah itulah yang membentuk dia menjadi dia sebagaimana dia adanya sekarang. Nah, hal yang bisa kita perhatikan itu adalah aku telah bekerja secara apa? Lebih keras. Sekali lagi kata lebih, menyertai apa? Menyertai satu pemahaman akan anugerah yang begitu mendalam. Pada saat seseorang memahami anugerah secara lebih mendalam, ada satu dorongan lebih, ada satu gerakan lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi pelayanan Tuhan, lebih mengasihi sesama orang percaya. Nah, ini ada satu kesamaan antara Paulus dan juga jemaat di Makedonia. Mereka lebih juga di dalam hal kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya pada saat pemahaman teologis yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial itu terjadi di dalam hidup kita, maka pasti ada satu dorongan, satu gerakan, satu kondisi di mana kita itu betul-betul mempunyai satu kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah jemaat Makedonia dengan pemahaman yang demikian akan anugerah Tuhan? Kita memperhatikan ada kontras-kontras yang sangat mengejutkan yang terjadi. Kontras seperti apa? Kontras di mana mereka dikatakan dicobai dengan berat. Tetapi walaupun seperti itu, mereka masih bisa peduli. Dicobai dengan sangat berat, dengan gambaran telipsis tadi. Tapi masih ada hati yang peduli. Bagaimana itu mungkin? Kalau bukan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka. Lalu yang kedua, kondisi di mana mereka sangat miskin sekali. Bagaimana mungkin sebaliknya mereka begitu kaya
di dalam kemurahan. Sampai-sampai kekayaan mereka di dalam kemurahan itu dijadikan Paulus sebagai apa? Sebagai satu contoh untuk memecut, untuk mendorong, untuk menggerakkan jemaat Korintus yang jauh lebih berkecukupan, yang jauh lebih mampu, yang jauh di dalam kelimpahan, supaya mereka yang selama ini persembahan kasihnya macet, seret, tertunda itu boleh dilanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu bukti kalau orang itu betul-betul menerima anugerah Tuhan, bukan cuma memahami di otaknya, tapi betul-betul turun ke dalam hatinya. Maka orang tersebut akan menjadi orang yang bisa menghasilkan kontras-kontras yang demikian indah seperti di Jemaat Makedonia ini. Kemudian yang ketiga, sikon kekurangan, situasi kondisi yang kekurangan, tapi mereka bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Dari mana daya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dari mana dorongan kepedulian yang begitu besar itu? Kalau secara manusiawi, secara filantropis alamiah, bukankah orang yang berada dalam kekurangan, kesusahan, seperti yang saya katakan tadi, akan lebih mengutamakan dirinya sendiri, akan lebih memperhatikan kebutuhannya sendiri. Boro-boro memperhatikan orang lain gitu ya. Untuk diri sendiri saja masih kekurangan. Untuk diri sendiri saja masih perlu bantuan. Namun disinilah kita melihat anugerah itu bisa berbuat hal yang sangat amazing sekali. Yang selanjutnya, mereka orang Makedonia ini tidak melihat persembahan sebagai satu beban, tetapi justru mereka itu terbeban karena melihat beban yang berat yang ditanggung oleh orang lain, sekalipun mereka sendiri sedang dihimpit oleh beban masalah yang tidak kalah beratnya. Nah, disinilah perbedaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang yang memahami anugerah Tuhan selalu punya hati yang mempunyai kepekaan, sehingga melalui kepekaan itu mempunyai satu rasa menjadi satu lahir ya terbeban, bukan merasa dibebani Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, semuanya ini nanti akan menjadi satu koreksi di dalam kehidupan jemaat pada saat sekarang ini. Lalu kita juga lihat bahwa jemaat di Makedonia ini punya persepsi kalau memberi persembahan itu adalah satu hak istimewa, bukan sebagai satu kesialan. Kita lihat di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan pada ayat yang keempat. Di sini dikatakan bahwa mereka dengan kerelaan mereka sendiri meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. Nah, disinilah kita memperhatikan ya, mereka itu sampai apa? Sampai mendesak, sampai sedemikian rupa memberi diri mereka, ya, supaya tidak ketinggalan di dalam masalah memberi pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Mereka merasakan bahwa kalau terlibat untuk memberikan pelayanan kasih ini adalah satu hal yang luar biasa. Momen ini mungkin tidak terulang lagi. Momen ini mereka harus ada di dalamnya. Mereka harus menunjukkan satu kemurahan. Nah, ini adalah satu sikap yang sangat perlu dikagumi sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka mendesak, ya, mereka meminta, mereka dengan kerelaan sendiri. Betapa luar biasa gambaran yang diberikan oleh Paulus. Seringkali orang itu melihat memberikan persembahan yang lebih itu adalah tanda petik mungkin satu kesialan begitu ya. Mungkin ini adalah satu semakin berkurang ini ya dana saya di bank atau lain sebagainya.
Tetapi tidak demikian dengan gereja di Makedonia ini. Mereka justru berbahagia, mereka justru menganggap menerima itu sebagai satu yang istimewa adanya. Dan yang terakhir, mereka terpuruk tetapi justru berkomitmen memberikan persembahan yang excellent. Excellent dalam hal apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat yang ke-5a dikatakan mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang alamiah, kalau misalnya orang itu dalam kondisi yang sangat sulit, maka kita bisa sangat-sangat memahami kalau mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat lazim sekali, umum sekali, memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi justru kemurahan hati gereja Makedonia ini tidak membuat mereka hanya pada level umum, level lazim. Tetapi di dalam masalah kuantitas dikatakan bahwa mereka memberi persembahan lebih banyak daripada yang diharapkan. Disinilah keekselenan daripada kemurahan hati gereja Makedonia. Bukan cuma mengenai kualitas kepedulian mereka, solidaritas mereka, tetapi juga mengenai kuantitas pemberian mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari keteladanan gereja Makedonia ini, ada banyak hal yang bisa kita refleksikan. Ada banyak hal yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan sebagai koreksi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada saat ini. Bapak Ibu, sejauh mana pemahaman dan penghayatan kita akan anugerah Allah itu benar-benar membentuk, benar-benar mengasah, benar-benar menimbulkan the giving heart di dalam diri kita. Sejauh mana hati yang memberi, hati yang penuh dengan kemurahan itu ada di dalam diri kita pada saat berbicara mengenai persembahan kepada Tuhan. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang mengalami, yang betul-betul disentuh oleh anugerah Tuhan, yang betul-betul meresapi, menghayati anugerah Tuhan, yang betul-betul membuat dia terkagum-kagum akan anugerah Tuhan. Saya yakin kalau ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen, maka dia akan memiliki satu respon seperti Rasul Paulus. Akan mempunyai satu kerinduan untuk kalau bisa lebih lagi bekerja bagi Tuhan. Lebih lagi melayani Tuhan. Lebih lagi di dalam memberikan satu persembahan kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang menjadi satu ucapan syukur yang betul-betul memuliakan Tuhan. Ada kerinduan seperti itu, saya yakin sekali. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, seringkali pada saat kita berbicara mengenai hati yang memberi, mengenai hati yang peduli kepada pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, kerajaan Tuhan, maka banyak orang Kristen zaman sekarang ini yang cuma bersikap seperti apa? Yang cuma bersikap berdiam diri, yang cuma bersikap lipat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang hatinya itu dingin, beku, yang hatinya itu EGP, emang gua pikirin gitu ya, cuek dan lain sebagainya terhadap keadaan finansial, kebutuhan finansial di dalam gereja. Nah, disinilah kita belajar hal yang sangat perlu menjadi koreksi. Pada saat melihat gereja Makedonia ini, apa yang kita perhatikan? Mereka sangat responsif, mereka sangat sensitif Bapak Ibu sekalian. Mereka peduli, mereka menyatakan solidaritas yang sangat nyata. Inilah yang menjadi koreksi. Pada saat firman Tuhan kita pelajari, firman Tuhan itu seperti cermin. Cermin untuk apa? Cermin tidak untuk melihat orang lain. Pada saat kita bercermin, kita melihat diri kita sendiri. Di mana kekurangan kita, di mana hal-hal pada diri kita yang masih belum sesuai dengan firman Tuhan, yang masih jauh daripada kehendak Tuhan.
Nah, disitulah perlu adanya satu koreksi. Bapak Ibu, saya yakin ya, walaupun misalnya kondisi ekonomi tidak menentu, kedepannya juga belum tahu bagaimana jalannya ekonomi, usaha bagaimana bergulirnya ke depan ini. Tetapi satu hal yang saya juga dan kita harus akui, bahwa kita hidup di tengah-tengah kondisi yang jauh-jauh lebih baik daripada orang-orang atau jemaat Tuhan di Makedonia. Betul tidak? Kita tidak mengalami penindasan, kita tidak dijajah, kita tidak mengalami penganiayaan, kita tidak dalam kondisi sangat miskin, dalam kondisi sebagai seorang petokos, kita tidak di dalam kondisi yang mana kita ditindas, diperas seperti memeras buah anggur. Sulitan ada, tantangan ada, tapi masih jauh lebih baik, jauh lebih oke daripada jemaat di Makedonia tersebut. Dengan kata lain, di tengah-tengah kondisi yang sulit, masih ada kecukupan. Bahkan banyak mungkin yang ada di dalam kondisi kelimpahan. Tetapi permisi tanya, apakah di tengah-tengah kelimpahan kecukupan kita ada kemurahan hati yang timbul di dalam diri kita. Kemurahan hati yang menggerakkan kita bisa meneladani akan jemaat di Makedonia ini. Tahun lalu saya terlibat di dalam pelayanan di gereja sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau kita lewati tahun lalu, kita akan memperhatikan gitu ya. Setiap triwulan atau caturwulan selalu pengurus itu ada tayangkan bagaimana kondisi keuangan gereja, pemasukan, pengeluaran, cash flow-nya bagaimana. Nah, di situ tahun yang lalu kita melihat kondisi di mana laporan keuangan itu ditandai dengan apa? Dengan catatan merah begitu ya. Artinya apa? Minus, artinya kurang. Artinya untuk operasional sehari-hari, seret begitu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di tempat ini yang jauh lebih baik tentunya daripada orang-orang di Makedonia. Apakah punya kepekaan? Apakah punya kepedulian? Disinilah kita perlu terus belajar. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di situ kita ini menunjukkan orang Kristen yang seperti apa. Menunjukkan orang Kristen yang bagaimana adanya. Satu tulisan yang begitu bagus dari John MacArthur, seorang teolog, dia mengatakan demikian. Bagaimana orang-orang itu memandang uang, menilai uang, dan tentu saja menggunakan uang gitu ya. Itu adalah satu barometer yang efektif tentang spiritualitas mereka. Saya setuju sekali dengan perkataan daripada John MacArthur ini. Bagaimana pada saat gereja dalam kondisi krisis, pada saat ditayangkan 3 atau 4 kali setahun, bagaimana respon kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mendengarkan satu khotbah yang disampaikan. Khotbah itu sangat-sangat menemplak sekali. Pengkhotbahnya mengatakan, pada saat kita makan di restoran mewah, restoran Michelin star gitu ya, setiap irisan daripada daging steak wagyu yang masuk ke mulut kita, jangan-jangan di setiap irisan daripada daging wagyu itu ada hak Allah yang kita tahan. Itu ada hak Allah yang kita tunda memberikannya kepada Tuhan. Itu ada hak Tuhan yang kita tidak peduli kepada pekerjaannya. Jangan-jangan pada saat kita itu traveling ke tempat lain dengan pesawat, dengan kelas tiket yang kelasnya itu bisnis. Di sana ada hak Tuhan juga yang kita itu tidak selesaikan. Yang kita itu tidak persembahkan kepada Tuhan. Pada saat kita nginep di hotel yang mewah, hotel bintang 5,
dengan suasana tidur yang begitu nyenyak, kenikmatan, kemewahan yang begitu sangat menyenangkan itu. Jangan-jangan di sana ada hak Tuhan yang kita kurangi, yang kita korupsi, yang kita nikmati untuk diri kita secara selfish, secara egois. Sementara pekerjaan Tuhan, sementara pelayanan Tuhan, sementara kondisi keuangan gereja menjadi hal yang tidak dipedulikan. Walaupun ditayangkan berkali-kali dalam kondisi yang minus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita belajar mengenai gereja Makedonia, kita bukan cuma belajar secara kognitif, tetapi kita belajar apa yang terjadi, apa yang baik, apa yang begitu indah, apa yang begitu Paulus sanjung, yang begitu Paulus membuat contoh teladan bagi Korintus sebagai koreksi bagi mereka. Seharusnya itu juga menjadi satu hal, kebenaran yang mengoreksi kita, kebenaran yang menerangi akan sikap hati kita. Kalau Korintus gereja yang jauh lebih baik daripada Makedonia, Paulus hadirkan contoh dari Makedonia untuk mengkoreksi mereka, yang menunda pelayanan kasih mereka, kepedulian mereka terhadap jemaat di Yerusalem. Saya yakin prinsipnya juga mestinya sama, yaitu bahwa kebenaran ini harus menjadi sesuatu yang berbicara kepada kita, yang membaharui kita, yang membentuk kita untuk memperhatikan sejauh mana kita itu betul-betul memiliki hati yang berkemurahan terhadap pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi seringkali banyak orang Kristen itu yang punya nurani sama sekali tidak tergerak. Punya nurani yang sama sekali tidak punya kepekaan. Ya, makan daging steak puluhan juta mungkin. Traveling dengan tiket yang ratusan juta mungkin. Nginep di hotel mewah yang begitu mahal. Menikmati semua keluxuriousan life hidup ini. Tapi pada saat hadir di gereja, pada saat mendengarkan mengenai masalah persembahan, justru banyak orang Kristen yang merasa bahwa persembahan, bicara khotbah mengenai persembahan itu sebagai satu apa? Sebagai bentuk penodongan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bentuk penodongan. Jadi Tuhan memakai hambanya, memakai penginjil, pendeta, gunakan ayat Alkitab untuk menodong jemaat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada jemaat yang punya persepsi seperti ini, kalau ada jemaat yang punya pikiran seperti ini, maka sekali lagi kembali kepada perkataan daripada John MacArthur, bagaimana seseorang itu memandang uang, ya, menggunakan uang, sikapnya terhadap uang, itu adalah satu barometer efektif tentang spiritualitas mereka. Sejauh mana kita memahami anugerah Tuhan, sejauh mana ya pengalaman kita berjalan dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Yesus Kristus yang meninggalkan segala kemuliaan surgawi untuk kita. Tetapi pada saat yang sama, tatkala Tuhan pekerjaannya perlu didukung secara finansial, kita punya hati yang sama sekali tidak tergerak. Meminjam kata-kata dari Injil Matius pasal yang ke-25. Ya, ketika Yesus haus, ketika Yesus lapar, ketika Yesus kedinginan karena tidak ada pakaian, ketika Yesus di dalam kondisi terpenjara, kalau kita pengikut Dia, kalau kita sungguh-sungguh mengalami anugerah daripada Tuhan, apakah kita memiliki hati yang peduli? Ini adalah satu tanda bagaimana kondisi spiritual kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali jemaat itu merasa begitu ya, kalau misalnya hamba Tuhan berbicara mengenai persembahan, kalau hamba Tuhan lebih spesifiknya secara khusus berbicara kepada jemaat tentang persembahan,
Oh, jemaat itu punya perasaan sepertinya gereja ini memperlakukan dia, melihat dia, dan mau memanfaatkan dia sebagai pohon uang. Nah, kalau ada jemaat yang punya persepsi perasaan seperti itu, bagaimana kalau dibandingkan dengan jemaat di Makedonia? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kesaksian daripada jemaat ya, yang pada saat misalnya dihampiri oleh boksu berbicara mengenai persembahan, dia itu merasa apa? Merasa seperti tertodong tadi. Lalu yang dia lakukan berikutnya, kalau ke gereja itu berusaha supaya tidak dilihat oleh hamba Tuhan itu, berusaha supaya tidak ketemu, berusaha supaya tidak salaman kepada pendeta di gereja tersebut. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian membuat kita harus berefleksi bagaimana sebenarnya spiritualitas kita, bagaimana respon kita. Sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Keironisan itu terjadi juga di tengah-tengah orang Kristen. Keironisan seperti apa? Keironisan bahwa banyak sekali orang Kristen itu yang katanya murah hati, yang katanya punya hati yang peka. Tetapi justru kepekaan, kemurah-hatiannya itu hanya terpatok, hanya terbatas, hanya mentok kepada 10%. Ya, pokoknya kalau sudah memberikan 10%, ya sudah, itulah semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu sikap yang juga perlu dikoreksi dalam kehidupan daripada jemaat. Kalau kita memperhatikan pengajaran Alkitab dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak ahli-ahli PB itu yang mengatakan bahwa dalam Perjanjian Baru itu tidak lagi menggariskan persentase 10%. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah, ini good news apa bad news? Hah? Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara jemaat yang merasa, wah ini good news sekali gitu ya. Kalau misalnya Perjanjian Baru tidak lagi mengajarkan, menggariskan, menuntut 10%. Ini berarti satu good news. Kenapa good news? Berarti saya bisa memberi lebih kurang daripada 10%. Berarti saya bisa dengan sukacita memberikan cuma 2%. Dengan sukarela cuma memberikan 1% saja. Apakah seperti itu? Nah, kembali lagi perkataan daripada John MacArthur itu mengingatkan kita. Bagaimana reaksi kita, respon kita. Itulah yang menunjukkan spiritualitas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus patok sampai 10%? Ya, kalau misalnya 10% itu, cari ayatnya di dalam Perjanjian Baru. Ada tidak? Tidak ada. Itu adalah Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu, logikanya adalah seperti ini. Kalau umat Perjanjian Lama, ya, di dalam mereka menantikan kedatangan Mesias, di dalam mereka betul-betul mengharapkan juru selamat. Mereka melakukan ritual-ritual yang sangat-sangat berkaitan dengan persembahan korban dan lain sebagainya. Maka orang Israel itu Tuhan menyatakan satu tuntutan dalam persembahan mereka 10%. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, apa yang diharapkan, apa yang dibayang-bayangkan dalam Perjanjian Lama, Yesus Kristus sudah genapi secara sempurna. Yesus Kristus sudah hadir secara di dalam kepenuhannya. Apa yang menjadi hal yang progresif dalam Perjanjian Lama menjadi satu hal yang revealed, menjadi satu hal yang begitu terbuka di dalam Perjanjian Baru. Kalau di dalam Perjanjian Baru kita mengalami anugerah yang jauh lebih besar. Kita mengalami kehadiran Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus ada dalam diri seseorang, tetapi pada saat orang itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Roh Kudus meninggalkan dia. Ada hal-hal yang luar biasa dialami oleh umat Tuhan yang Perjanjian Baru. Tetapi kenapa kalau berbicara persembahan,
patokannya itu kembali kepada perjanjian lama. Mentok di 10%. Kenapa harus seperti itu logikanya? Kalau kita sudah menerima hal yang jauh lebih indah, lebih mulia, lebih begitu terbuka adanya, lebih anugerah berlimpah-limpah. Mestinya kalau di dalam perjanjian lama 10%, umat perjanjian baru harusnya ada satu sikap kemurahan hati yang melampaui, yang lebih daripada perjanjian lama. Kalau yang sempurna itu sudah datang, kenapa kalau berbicara mengenai persembahan, berbicara mengenai uang, patokannya itu kembali kepada perjanjian lama yang di zaman bayang-bayang, yang di zaman pengharapan, yang di zaman belum ada penggenapan. Kenapa harus seperti itu? Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi satu hal yang perlu dipikirkan secara serius. Jadi kalau begitu kita tidak lagi perlu memberikan persembahan 10%. Nah, ada yang mengatakan bahwa 10% itu adalah minimal yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, untuk yang minimal ini pun sungguh menjadi hal yang menyedihkan gitu ya. Seringkali apa yang menjadi hal yang minimal ini kita tahan, kita tunda, kita tidak peduli dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, keteladanan daripada jemaat di Makedonia pada hari ini memberikan kepada kita pencerahan. Bagaimana respon kita? Bagaimana kemurahan hati jemaat Elion Satelit? Apakah masih ada? Saya yakin masih ada. Dan mari kita buktikan. Buktikan dengan cara apa? Buktikan bahwa di dalam penayangan-penayangan laporan keuangan tidak pernah lagi menjadi laporan yang minus, merah, tetapi surplus. Di hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun mendatang, biarlah surplus, kelimpahan, kecukupan, itu yang menjadi hal yang ditayangkan di tengah-tengah kita. Bagaimana itu mungkin kalau kita menyatakan kemurahan hati kita dengan meneladani gereja Makedonia, ya, dengan belajar untuk bisa memberi secara melampaui kalau Tuhan memberkati lebih, dengan cara memberi lebih banyak kalau Tuhan memberikan kelimpahan di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menggerakkan kita, menolong kita menjadi orang Kristen yang semakin mempunyai kemurahan hati seperti di gereja Makedonia. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh ya Tuhan, di dalam hal memberi kepada Engkau, Engkau yang tidak kelihatan, Engkau yang sudah memberikan yang begitu baik, Engkau yang sudah memberikan secara maksimal kepada kami. Tapi seringkali kami masih sangat-sangat jauh dari apa yang seharusnya menjadi respon yang indah dan positif di dalam masalah bersyukur, di dalam masalah mengembalikan pemberian kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi jemaat yang terus-menerus melihat bahwa keteladanan gereja Makedonia tidak pernah usang oleh waktu. Bahwa mereka sudah mencapai satu spiritualitas yang sangat-sangat boleh menjadi satu patokan untuk memimpin kami, menerangi kami berkaitan dengan memiliki hati yang murah, kemurahan, dan juga memiliki hati yang siap, sukacita, sukarela memberi secara lebih berkualitas dan lebih berkuantitas kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami untuk memahami kebenaran ini, dan biarlah kebenaran ini mengubah, membentuk hati kami menjadi hati yang dipenuhi dengan sikap yang bersukacita pada saat memberi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.